Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Silahkan siapkan fokus kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Menurut kalian, apa sih teks negosiasi itu dan seperti apa wujudnya? Pada materi teks negosiasi ini, kita akan membahas mengenai pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaannya, lalu kita akan mempelajari mengenai bentuk atau wujud dari teks negosiasi, dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog. Teks negosiasi merupakan strategi untuk meraih berbagai kepentingan, memenangi konflik, dan sarana untuk mencapai kesepakatan dari berbagai permasalahan dengan pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Lalu, pada saat seperti apa sih negosiasi itu muncul? Negosiasi akan muncul atau terjadi jika dalam suatu lingkup sosial terdapat dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Mereka akan saling berdialog dan menyampaikan negosiasinya sebagai cara untuk mendapatkan kesepakatan yang akan diterima oleh bersama. Kesepakatan dalam kegiatan bernegosiasi ini akan menghasilkan sebuah penolakan atau penerimaan yang akan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu pengajuan. Yang ketiga yaitu penawaran. Dan yang keempat yaitu persetujuan. Orientasi merupakan bagian pengenalan awal dalam perbincangan kedua pihak yang akan bernegosiasi. Biasanya dalam orientasi terdapat salam pembuka atau sapaan untuk memulai berinteraksi. Struktur yang kedua yaitu pengajuan, biasanya berisikan permintaan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Struktur yang ketiga yaitu penawaran, berisikan bagian klimaks yang menunjukkan adanya peristiwa tawar-menawar antara dua pihak. Dan struktur yang terakhir yaitu persetujuan, berisikan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sehingga terciptanya kondisi saling menguntungkan pihak yang bersangkutan. Nah, jadi keempat struktur tersebut yang akan membangun sebuah teks negosiasi yang baik dan benar serta sistematis. Setelah kita mempelajari struktur teks negosiasi, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaannya. Adapun kaidah kebahasaan dari teks negosiasi yaitu kalimat dialogis, persuasif, bersyarat, dan kausalitas. Kalimat dialogis merupakan wujud dari kegiatan bernegosiasi berupa percakapan antara dua pihak yang berkaitan, biasanya ditandai dengan adanya kalimat langsung. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat bujukan atau ajakan yang digunakan untuk menyampaikan keinginan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat bersyarat. Biasanya ditandai dengan adanya kata maka, bila, kalau, jika, seandainya yang digunakan untuk kepentingan tawar-menawar. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat kausalitas atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan adanya konjungsi karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan akibatnya, yang biasanya digunakan sebagai penyampai argumen oleh pihak yang berkaitan. Nah, setelah mempelajari kaidah kebahasaan, sekarang kita akan mempelajari mengenai bentuk atau wujud dari teks negosiasi yang berjumlahkan 3 bentuk, terdiri dari dialog, narasi, dan surat. Penyajian dalam bentuk dialog biasanya menggunakan kalimat langsung atau ditandai dengan adanya percakapan. Lalu, penyajian dalam bentuk narasi pun ditandai dengan adanya kalimat langsung atau ditandai adanya tanda petik. Nah, wujud atau bentuk dari teks negosiasi yang terakhir yaitu berbentuk surat. Penyajiannya bisa seperti surat lamaran atau surat penawaran kepada perusahaan.
Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mempelajari mengenai cara menganalisis struktur teks negosiasi. Agar lebih jelas lagi, silahkan kalian buka buku paket halaman 190. Di situ terdapat cara menganalisis struktur teks negosiasi. Atau kalian juga bisa buka halaman 12 pada modul yang sudah dibagikan. Pada pembahasan terakhir ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana menyusun atau membuat teks negosiasi bentuk dialog. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat konsep atau menentukan permasalahan utama yang akan dimunculkan dalam kegiatan bernegosiasi. Langkah kedua yaitu menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam kegiatan bernegosiasi. Langkah ketiga, mulai membuat teks negosiasi berdasarkan unsur utamanya atau membuat teks negosiasi dengan struktur yang lengkap. Langkah keempat, perhatikan juga penggunaan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dalam membuat teks negosiasi juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dan langkah yang terakhir dalam menyusun atau membuat teks negosiasi bentuk dialog yaitu perhatikan juga cara penulisan dialog atau adanya tanda titik 2 untuk percakapan setiap pihak yang berkaitan. Pembelajaran mengenai materi teks negosiasi telah selesai. Sekarang, untuk mengetahui kemampuan pemahaman kalian terhadap materi teks negosiasi, silahkan buka halaman 192 dalam buku paket atau cari aktivitas siswa 8 menganalisis struktur teks negosiasi. Silakan kalian analisis teks tersebut dengan menentukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dengan format pengerjaan yang bisa kalian lihat di dalam modul pada halaman 21. Tugas ini menjadi proyek pertama kalian yang bisa didiskusikan bersama kelompok, tetapi setiap peserta didik harus memiliki catatan hasil analisis di dalam buku tugasnya masing-masing. Nah, ada juga proyek 2 yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat teks negosiasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya sesuai dengan topik yang sudah ditentukan bersama kelompok. Selamat mengerjakan, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.